Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah rencana reklamasi dari suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha minyak batu gamping dengan nama perusahaan PT Semen Ariska Tbk. Silakan ditonton. Nah, untuk rencana program reklamasi tambang ini sendiri terdiri dari 5 hal penting yang harus dibahas. Yang pertama itu pendahuluan, terdiri dari status pemegang IUP-nya seperti apa, luas wilayah IUP-nya seperti apa, dan persetujuan dokumen lingkungan hidupnya seperti apa. Yang kedua itu rencana pembukaan lahan. Yang ketiga itu program reklamasi. Yang keempat itu kriteria keberhasilan. Dan yang kelima itu rencana biaya reklamasi, di mana akan saya paparkan satu persatu tentang rencana reklamasi PT Semen Ariska Tbk ini. Nah, untuk pertama kali itu saya akan menjelaskan status pemegang IUP. Yang pertama itu identitas pemrakasa dengan nama perusahaan PT Semen Ariska Tbk, dengan alamat perusahaannya itu Jalan Abi Kusno Cokro Suyono nomor 22, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dengan penanggung jawabnya saya sendiri, Silvi Ariska, dengan jabatan Direktur Utama, dan alamat penambangannya itu sendiri di Desa Pusar, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Dan perusahaan ini sendiri bergerak di bidang usaha yaitu batu gamping. Dengan status perizinan sesuai dengan keputusan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM nomor 1/K/IUP 11 A-3/27/2020 tertanggal pada 15 November 2020. Selanjutnya itu luas wilayah izin usaha pertambangan PT Semen Ariska Tbk. Perusahaan ini sendiri terdiri dari 187 hektar luas area penambangan dan 63 hektar luas area luar wilayah izin usaha pertambangan dengan total keseluruhan 250 hektar. Untuk persetujuan dokumen AMDAL-nya itu sendiri sesuai dengan keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 183/PLB 3/4/2020 tertanggal pada 25 Desember 2020. Selanjutnya itu pembahasan tentang lokasi dan kesampaian wilayah. Untuk lokasi operasi produksi PT Semen Ariska Tbk ini sendiri terletak di Desa Pusar, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, di mana lokasinya ini sendiri berjarak lebih kurang 2,50 km dari kota pusat Batu Raja dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor ataupun mobil dengan kondisi jalan yang beraspal, ada juga tanah serta berkerikil. Selanjutnya itu pembahasan tentang tata guna lahan PT Semen Ariska Tbk baik itu sebelum ditambang maupun sesudah ditambang. Untuk tata guna lahan sebelum ditambang sendiri, vegetasinya itu berupa tanaman semak belukar dan pohon karet. Juga terdapat berbagai jenis batuan yang ada di area penambangan tersebut. Dan untuk tata guna lahan setelah ditambang, terdapat lereng-lereng yang terbentuk akibat penambangan, dan dari lereng-lereng tersebut perlu dilakukan pembenahan pada saat rencana reklamasi agar tidak ada terjadinya longsoran. Nah, untuk peta lokasi atau peta area izin usaha pertambangan PT Semen Ariska Tbk ini sendiri dapat dilihat di samping, di mana peta ini diolah menggunakan ArcGIS dan bersumber dari SAS Planet. Dengan luas wilayah keseluruhan totalnya itu 250 hektar. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu rencana pembukaan lahan, di mana untuk pemilihan daerah penambangannya ini sendiri dilakukan seleksi blok penambangan sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh desain tambang. Dan dari pemilihan daerah tersebut terdapat 3 daerah yang berpotensi pada PT Semen Ariska Tbk ini dan dapat dihitung cadangan terukurnya. Dengan metode penambangan yang dilakukannya itu sendiri yaitu sistem penambangan kuari atau yang biasanya digunakan pada penambangan batu gamping. Dan untuk kebutuhan peralatan yang diperlukan itu sendiri yaitu bulldozer, backhoe, dump truck, eskavator, grader, well loader, serta peralatan penunjang lainnya seperti truk tangki air, pompa, full tank, dan service tank. Jadi untuk PT Semen Ariska Tbk ini sendiri diperkirakan dapat memproduksi sekitar 1.251.644.380, maka dapat diperkirakan umur tambangnya ini akan berkisar 5 tahun. Jadi perhitungan periodenya dari 2020 sampai 2025. Nah, untuk timbunan yang dilakukan pada PT Semen Ariska Tbk ini sendiri terdiri dari 3. Yang pertama itu penimbunan tanah zona pengakaran, yang kedua itu timbunan tanah penutup, yang ketiga itu penimbunan komoditas tambang.
Untuk penimbunan tanah zona pengakaran pada PT Semen Ariska Tbk ini sendiri dilakukan area timbunan zona pengakaran seluas 3,4 hektar, dan untuk penimbunan tanah penutupnya dilakukan pada area seluas 12 hektar, dan untuk penimbunan komoditas tambangnya itu seluas 0,9 hektar. Untuk selanjutnya itu jalan tambangnya. Jalan utama untuk mengangkut gamping PT Semen Ariska Tbk ini didesain dengan lebar 20 meter dan rolling resistant atau RR 3% dengan panjang sekitar 6-7 km dengan total panjang jalan angkut batu gamping adalah 34 km. Nah, selanjutnya itu kolam sedimen. Volume kolam pengendapan dibutuhkan pada PT Semen Ariska Tbk ini sendiri sekitar 537,63 meter persegi, dan untuk lokasinya tidak jauh dari pit penambangan dan berada dekat dengan aliran sungai bersih dengan setting pond sebesar 2 hektar. Dan yang terakhir itu fasilitas penunjang. Untuk fasilitas penunjangnya itu sendiri terdiri dari bangunan kantor administrasi tambang, bangunan tempat ibadah, bangunan tempat makan pos keamanan, stasiun pengisian bahan bakar, waspet, genset, parkir area, perkantoran, stockpile, gudang, bahan peledak, dan bengkel dengan luas area 60 hektar. Nah, yang ketiga itu pembahasan tentang program reklamasi PT Semen Ariska Tbk. Adapun rincian lahan yang akan direklamasi pada PIT PT Semen Ariska Tbk ini dengan luas wilayah 49 hektar di mana terdapat 5 PIT aktif. Di mana PIT ini mulai direklamasi terhitung dari akhir tahun 2020 sampai 2025. Di mana pada PIT pertama yaitu luas area reklamasinya itu sebesar 8,9 hektar, PIT yang kedua itu 9,6 hektar, PIT yang ketiga itu 8,5 hektar, yang keempat itu 10,1 hektar, dan yang kelima itu 11,9 hektar. Untuk program reklamasinya ini sendiri juga membahas tentang teknik dan peralatan yang digunakan dalam reklamasi, di mana teknik yang digunakan dalam reklamasi itu sendiri terdiri dari 6 teknik. Yang pertama itu pengelolaan tanah pucuk yang dikumpulkan di suatu tempat sebagai sumber hara utama dalam proses revegetasi. Yang kedua itu melakukan penambangan dengan sistem infill dam. Yang ketiga itu melakukan pekerjaan reklamasi segera mungkin pada daerah-daerah pembekas penambangan. Yang keempat itu melakukan pemantapan lereng pada bekas tambang secara rutin. Yang kelima itu memberikan pengertian kepada masyarakat untuk tidak menebang pohon dan pada vegetasi-vegetasi yang dipertahankan dengan memberikan himbauan atau papan pengumuman. Yang keenam itu melibatkan masyarakat dan melakukan kerjasama dengan Dinas Kabupaten Batu Raja Barat. Terus untuk peralatan yang digunakan dalam reklamasi ini sendiri terdiri dari program reklamasinya itu sendiri yaitu membahas revegetasi, di mana revegetasi ini sendiri prosesnya diawali dengan penebaran topsoil di seluruh lokasi rencana reklamasi, membentuk struktur pengendalian air untuk mengaplikasikan pupuk serta menebar benih diikuti dengan pemeliharaan berupa pemberantasan guma, ilalang, dan rumput lain sebagainya. Dan luas lahan yang akan direvegetasi pada PT Semen Ariska Tbk ini sendiri sekitar 47 hektar. Untuk pemilihan tanamannya itu sendiri dapat dilihat di samping, di mana terdapat 5 tanaman yang cocok untuk ditanam pada area penambangan bekas PT Semen Ariska Tbk ini sendiri. Yang pertama itu sengon, yang kedua itu tanaman cemara, yang ketiga itu tanaman jamu Jamaika, yang keempat itu salak, dan yang kelima itu mangga. Di mana tanaman utama yang paling cocok pada reklamasi di PT Semen Ariska Tbk ini adalah tanaman sengon. Di mana tanaman sengon sifatnya itu, kenapa kami memilih tanaman sengon? Karena sifatnya cepat tumbuh atau fast growing, mudah beradaptasi, tidak membutuhkan kondisi lahan yang subur, serta kayunya bermanfaat untuk bahan baku pulp, kertas, dan kayu pertukangan. Yang paling utama itu tanaman sengon sangat cocok untuk kondisi tanah bekas penambangan, apalagi seperti penambangan batu gamping. Terus untuk tanaman, itulah kenapa tanaman sengon ini menjadi komoditas utama untuk lahan reklamasi. Dan rencananya lahan reklamasi ini akan direncanakan menjadi area hutan sengon. Dan untuk penanaman beberapa pohon lainnya seperti penanaman jamu Jamaika, salak, mangga, ataupun cemara itu akan diharapkan akan menjadi budidaya yang bernilai ekonomis dan mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Intinya akan bermanfaat untuk masyarakat sekitar daerah penambangan tersebut.
Selanjutnya itu pembahasan rencana pemanfaatan lubang bekas tambang atau void pada program reklamasi, di mana terdapat 4 macam. Yang pertama itu stabilisasi lereng, di mana stabilisasi lereng ini sendiri dimaksud untuk mengurangi kecepatan air, erosi, dan sedimentasi. Yang kedua itu pengamanan lubang bekas tambang atau void, di mana alternatif untuk meningkatkan kemampuan meresapkan air pada tanah revegetasi yaitu menghindari proses pemadatan pada saat penimbunan dapat dilakukan dengan membuat rekahan buatan dengan melakukan soft blasting. Terus yang ketiga itu pemulihan dan penanganan kualitas air. Untuk pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas penambangan PT Semen Ariska Tbk ini sendiri dilakukan melalui uji infiltrasi tanah, dan kolam bekas tambang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai kolam ikan seperti kolam ikan nila, kolam ikan bandeng, dan beberapa ikan lainnya yang dapat dirawat pada kolam bekas tambang tersebut. Dan pastinya dari kolam tersebut juga dapat memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar untuk membuka usaha penjualan ikan. Jadi dari kolam bekas penambangan itu sendiri juga tidak serta-merta dibiarkan menjadi lubang bekas tambang, tapi juga dapat digunakan untuk pemeliharaan bibit ikan yang dilakukan pada PT Semen Ariska Tbk ini. Untuk yang terakhir itu adalah pemeliharaan lubang bekas tambang atau void, yaitu dilakukan untuk mencegah banjir atau meluapnya air ke permukaan dengan cara membuat terasering atau cek. Program reklamasi yang terakhir itu adalah pemeliharaan, di mana untuk pemeliharaan dan pemupukan tanah yang dilakukan pada PT Semen Ariska ini sendiri berlangsung selama 6 bulan sekali, selama 5 tahun. Jadi terhitung terdapat 10 kali pemeliharaan. Sampai panen pertama pohon sengon dilakukan, sehingga biaya pemeliharaan selanjutnya akan ditutupi dengan biaya panen pohon sengon. Adapun macam-macam dari pemeliharaannya itu terdapat beberapa macam. Yang terdiri dari yang pertama itu penyulaman, penyiangan, pendagiran, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, dan yang terakhir itu upaya menjaga kestabilan lereng. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu reklamasi, di mana untuk kriteria keberhasilan reklamasi ini sendiri terdiri dari 2, yaitu kriteria keberhasilan reklamasi dalam bentuk revegetasi dan kriteria keberhasilan reklamasi dalam bentuk lain. Untuk kriteria keberhasilan reklamasi dalam bentuk vegetasi ini sendiri terdiri dari 3 standar, yaitu yang pertama standar keberhasilan penatagunaan lahan, yang kedua itu standar keberhasilan revegetasi dan pekerjaan sipil, dan yang ketiga itu standar keberhasilan penyelesaian akhir. Sedangkan untuk kriteria keberhasilan reklamasi dalam bentuk lain itu sendiri terdiri dari reklamasi tapak bekas tambang, reklamasi fasilitas penunjang, pemeliharaan, yang keempat itu reklamasi fasilitas pengelolaan atau pemurnian, terus pengembangan sosial budaya dan ekonomi, dan yang terakhir itu untuk PT Semen Ariska Tbk ini sendiri hanya mengkaji kriteria keberhasilan dalam bentuk vegetasi. Karena apa? Pada kegiatan reklamasi tambang pada periode reklamasi 5 tahun pertama PT Semen Ariska Tbk belum ada kriteria keberhasilan reklamasi yang peruntukannya bukan untuk revegetasi. Jadi semua reklamasi dan kriteria keberhasilan reklamasi yang dilakukan PT Semen Ariska Tbk menjurus ke revegetasi. Jadi untuk kriteria keberhasilan reklamasi dalam bentuk lain belum dikaji pada saat masa periode, tetapi akan dipertimbangkan untuk dilakukannya pengkajian kriteria keberhasilan reklamasi dalam bentuk lain pada saat masa periode akhir PT Semen Ariska Tbk sebelum dilakukannya penutupan tambang. Jadi untuk sekarang PT Semen Ariska Tbk belum memiliki standar kriteria keberhasilan dalam bentuk lain. Nah, untuk pembahasan yang terakhir atau yang kelima itu adalah rencana biaya reklamasi, di mana untuk rencana biaya reklamasi ini sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu rencana biaya langsung dan rencana tak langsung. Untuk total biaya langsung ini sendiri selama 5 tahun PT Semen Ariska Tbk terhitung dari 2021 sampai 2025, yang terdiri dari biaya penimbunan tanah penutup dengan jumlah 36.756.000, yang kedua itu biaya penebaran dan perataan topsoil dengan jumlah 18.038.000,
Yang ketiga itu biaya penebaran tanah zona pengakaran yaitu 4.614.000. Yang keempat itu biaya pengendalian erosi dan sedimentasi sebesar 7.782.000. Yang kelima itu biaya revegetasi dan pemeliharaan tanaman sebesar 38.103.900. Dan yang keenam itu biaya pemanfaatan lubang bekas tambang sebesar 13.356.000. Jumlah total sebesar 118.689.900 dikali 5 tahun atau periode, sehingga untuk biaya reklamasinya selama 5 tahun itu mencapai 593.449.500 pada PT Semen Aris KTB. Nah, untuk yang kedua itu total biaya tidak langsung selama 5 tahun, terhitung juga dari 2021 sampai 2025, yang terdiri dari yang pertama itu biaya mobilisasi dan demobilisasi alat dengan hasil dari total biaya langsung dikali 2,5% dengan jumlah 14.836.238 rupiah. Dan yang kedua itu biaya perencanaan reklamasinya, yaitu biaya total langsung dikali dengan 5% sehingga menghasilkan jumlah sebesar 29.672.475 rupiah. Dan yang ketiga itu biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana reklamasi tahap operasi produksi, yaitu total biaya langsung dikali 5%, yaitu jadi jumlahnya 29.672.475 rupiah. Dan yang terakhir itu biaya supervisi, yaitu biaya total langsung dikali 2% dengan mencapai jumlah sebesar 11.868.990 rupiah. Jadi total untuk biaya tidak langsung itu sebesar 86.050.170. Total biaya reklamasi secara keseluruhan dihitung dengan cara biaya total sama dengan total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung, dimana untuk total biaya langsung tadi berjumlah 593.449.500 ditambah dengan total biaya tidak langsung berjumlah 86.050.178. Jadi untuk jumlah total keseluruhan biaya reklamasi PT Semen Aris KTBK ini sendiri berjumlah 679.499.678 selama 5 periode atau 5 tahun. Rencana reklamasi PT Semen Aris KTBK ini sendiri diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana perusahaan, dan dari reklamasi tersebut diharapkan dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan tidak mencemari lingkungan mereka yang ada di area penambangan tersebut. Jadi untuk penambangan ini sendiri diharapkan dapat menguntungkan masyarakat sekitar sehingga mereka tidak merasa terus-menerus dirugikan oleh adanya kehadiran tambang, karena tambang itu sendiri tidak hanya merusak tetapi mereka juga dapat memperbaiki keadaan lingkungan. Contohnya dilakukan reklamasi seperti pada PT Semen Aris KTBK ini. Oke teman-teman semua, mungkin sekian penjelasan video tentang rencana reklamasi PT Semen Aris KTBK. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi semua.